We put him into solitary through the end of the year. Wow, he's the real thing. McCabe has escaped twice. Berlatar di sebuah penjara paling ketat di Amerika, kita akan diperkenalkan pada seorang narapidana bernama Peter McCabe yang diberitahu sipir bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya, di mana McCabe ini adalah seorang pembunuh yang sangat-sangat berbahaya yang dihukum seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya. Dia bernama Frank Kanner, seorang kapten polisi yang datang menemui McCabe untuk memberikan sebuah penawaran di mana putra dari Frank diketahui mengidap penyakit kanker stadium akhir yang dari hasil pemeriksaan para ahli, satu-satunya cara untuk mendapatkan penyelamatan untuk dapat menyelamatkan putranya adalah dengan dilakukan transplantasi sumsum tulang belakang yang jenis darah dan kecocokannya ada pada sosok si McCabe ini. So why get out of it? You get to save my son's life. And why do I care about your son's life? Frank pun langsung pepaitan alias terbuka dari awal bahwa tidak ada imbalan kebebasan atau hal lain yang akan diberikan andai kata McCabe mau melakukan operasi ini. Frank hanya mengatakan bahwa ini mungkin bisa menjadi penebusan dosa atas semua kejahatan yang sudah McCabe lakukan di masa lalu. What am I supposed to find some kind of redemption in the eyes of God? Do you want redemption? In the head, guy in the store, boom, boom. That was real. Tawaran ini tentu saja tidak membuat McCabe tertarik karena boro-boro memikirkan pertimbangan moral, melenyapkan nyawa manusia saja dia tidak merasa bersalah, sehingga Frank harus pulang dengan tangan kosong tanpa membawa harapan hidup untuk putra tercintanya. Officers! Tiba di rumah sakit, Frank langsung diberitai oleh dokter terkait kondisi putranya saat ini yang memiliki sisa waktu yang semakin menipis. Frank hanya bisa memeluk si Ujang dengan tetap memberikannya harapan seolah-olah ia bisa mendapatkan transplantasi yang dibutuhkan. For a bone marrow transplant. Really? Keajaiban pun muncul saat Frank mendapat telepon dari McCabe yang di luar dugaan meminta ingin dipertemukan langsung dengan si Ujang putranya sehingga Meet him. What for? Look, it's too much trouble. ketika sudah berhadap-hadapan, McCabe melakukan percakapan kecil dengan si Ujang sampai akhirnya ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk melakukan transplantasi tersebut. Itu ternyata tidak gratis. McCabe mengajukan beberapa permintaan khusus, diantaranya ingin diizinkan udud di dalam penjara, diberikan akses ke perpustakaan lapas, dikeluarkan dari ruang sel isolasi, dihidangkan sarapan angin lenca dan belum pedas setiap pagi, serta diberikan TV dan sofa empuk layaknya koruptor yang berada di lapas Sukamiskin. This is great. I'm just happy things are working out for both. Right. Dengan fakta bahwa McCabe adalah salah satu narapidana yang termasuk dalam kategori jenius dengan IQ di atas 150, ia tercatat pernah melakukan beberapa kali percobaan kabur dan melukai beberapa sipir sehingga kepala penjara tidak mungkin akan mengizinkan permintaan khusus tersebut. Warden's never gonna approve all the stuff I want. Alhasil, Frank pun mencoba melobi Bapak Gubernur agar membujuk kepala penjara supaya mengabulkan permintaannya dengan alasan kemanusiaan. Sempat najong kursi karena Bapak Gubernur sulit dihubungi, Frank akhirnya mendapat kabar baik untuk melakukan prosedur tersebut secara legal dan akan disiarkan langsung di televisi. Right, of course. Is that a deal? Absolutely, yes. I'd like to thank Governor Walker personally. Beberapa waktu berlalu setelah izin sudah diberikan dan permintaan khusus McCabe dikabulkan, Frank dan semua orang tidak sadar jika saat ini McCabe sedang merancang rencana pelarian, dimulai dengan mematahkan ibu jarinya sendiri yang hal itu tentu saja sangat amat menyakitkan, tapi dia nekat melakukannya sendiri. Selanjutnya, McCabe menghampiri seorang tahanan senior yang biasa menyelundupkan berbagai barang dari luar ke dalam penjara. McCabe meminta satu barang khusus, yaitu obat antibius yang dimasukkan ke dalam ampul atau botol kaca kecil yang entah untuk apa itu. And I want it in an ampoule, not a vial. Amp.
Tak berhenti sampai situ saja, karena akses ke perpustakaan lapas sudah dipulihkan, Mikeb langsung mengakses komputer di sana untuk melihat rancangan bangunan rumah sakit tempat operasi transplantasi akan dilakukan, yang semua itu bisa ia ingat di dalam kepalanya hanya dengan sekali lihat saja. Keesokan paginya ketika pembagian obat secara rutin, Mikeb pura-pura meminum obatnya yang biasa diberikan oleh si napi senior, padahal Mikeb sama sekali tidak menelannya dan langsung memuntahkannya ketika sudah berada di dalam sel. Sesuai permintaan, si napi senior berhasil menyelundupkan sebotol obat antibius di bawah kap gelas, di mana Mikeb lagi-lagi melakukan hal gila, yaitu mengikat botol kecil tersebut dengan benang yang terikat dengan gigi gerahamnya. Lantas, ia pun menelannya dan akan tertahan di tembolok sampai nanti waktunya ia keluarkan. Tak hanya itu saja, Mikeb mengambil batu api yang terdapat dalam pemantik yang ia selipkan di sela-sela kuku untuk nanti ia gunakan dalam rencana pelarian. Tiba hari operasi, si Ujang terlihat sudah berada di lokasi di rumah sakit, sedangkan Mikeb masih dalam perjalanan menuju ke sana dengan dijaga ketat oleh iring-iringan mobil polisi yang memang semua orang sudah tahu jika Mikeb adalah salah satu napi jenius yang sangat berbahaya dan bisa kapan saja menyerang sipir ketika ada kesempatan. Dan ya, anjing polisi pun bahkan ketakutan melihat sosok Mikeb yang dipenuhi aura negatif. Namun hal itu tak menghentikan para dokter untuk tetap melanjutkan prosedur sesuai yang direncanakan. Excuse me. Tiba di ruang operasi, Mikeb langsung dipindahkan ke atas meja operasi dan segera akan disuntik bius, sehingga ia dengan cepat menggigit botol kaca berisi obat antibius sembari menarik keluar tangannya secara perlahan dan tiba-tiba ya, semua yang ia persiapkan berhasil dijalankan yang membuat para dokter kalang kabut. Sempat tertembak peluru di bagian kaki, Mikeb yang tangguh tetap berhasil melarikan diri melalui lubang yang tersambung ke ruang pencucian. Ketika para polisi lain sedang paciwe, Frank yang sebelumnya sudah mempelajari cara berpikir Mikeb pun beraksi sendiri dengan pergi duluan ke ruang pencucian. Berdasarkan jejak darah yang menetes dari kakinya, Frank berhasil melacak pergerakan Mikeb yang diduga kabur ke ruang perawatan. You can say there's no limit. Setelah menjahit dan mengobati lukanya sendiri, Mikeb pun menyandera salah satu dokter bedah wanita bernama, kita panggil saja Dokter Yuli, yang diancam dibunuh andai kata Frank berani mendekatinya. Sadar bahwa Frank membutuhkannya tetap hidup, Mikeb pun memanfaatkan hal itu dengan sangat baik. Put the knife down. I'm not afraid to die, Frank. Okay, I'm putting the gun down. Tak lama setelah Frank meletakkan pistolnya di lantai, muncullah polisi lain yang tidak tahu sepenting apa nyawa Mikeb untuk si Ujang. Sempat terjadi perselisihan antara Frank dan polisi tersebut. Frank meminta si polisi untuk tetap tenang dan jangan terpancing intimidasi yang Mikeb lakukan. 5. Here, let her go. Hey, Wilson! Dan ya, Mikeb berhasil mendapatkan pistol milik Frank berkat tindakan belegug yang dilakukan oleh seorang perawat, sehingga No, you're not right now. Frank, get out of the way, bro. ya, Mikeb berhasil kabur setelah menembak mati salah satu petugas dan menyebabkan si polisi terluka di bagian perut. Alhasil, ketika kepala polisi dan pasukan datang, Frank langsung dibawa untuk diamankan karena dianggap akan mengganggu jalannya penangkapan. Melihat wartawan yang sudah bejibun di luar, Frank memanfaatkan hal itu untuk membuat kericuhan agar bisa kabur menggunakan motor polisi yang ada di sana.
Tiba di tempat sepi, Frank dengan cepat menelpon rekan polisinya untuk menanyakan kondisi si Ujang saat ini, tapi tiba-tiba... Ya, Mike berhasil membuat si rekan tak sadarkan diri dan segera menarik Dokter Yuli untuk menanyakan di mana ruangan tempat tangki oksigen biasa disimpan. Entah apa yang akan Mike lakukan dengan tangki oksigen tersebut. Ia sepertinya berencana menimbulkan ledakan karena sadar jika para polisi sudah mengepung setiap pintu keluar di rumah sakit ini. Bertepatan dengan Frank yang baru kembali ke rumah sakit, Mike sendiri diantar oleh Dokter Yuli ke ruangan penyimpanan tangki oksigen dan... Yuli berhasil kabur setelah memukul Mike dengan tangki, di mana ia tak sengaja bertemu dengan Frank dan langsung diberitahu tentang keberadaan Mike saat ini. Tak ingin pihak polisi ikut campur dalam masalahnya, Frank meminta Yuli untuk tutup mulut dan biarkan ia sendiri yang menangkapnya. Police, hold it right there. Tepat saat Mike sedang menyeret tangki oksigennya, Frank datang tepat waktu dan memintanya untuk menyerahkan diri, tetapi... Akibat ledakan yang terjadi, listrik di rumah sakit ini pun mati total yang menyebabkan minim pencahayaan. Hal itu tentu akan memudahkan bagi Mike untuk mencari jalan keluar lain dari rumah sakit ini. Karena alat medis tidak berfungsi, Yuli menyuruh si rekan untuk membawa si Ujang ke gedung sebelah yang merupakan bangunan khusus isolasi bagi para pasien penyakit menular, di mana pada saat yang sama, Mike juga berencana kabur ke gedung sebelah, tapi melalui bagian atas jembatan dengan cara melewati pagar berduri. Aksi tersebut berhasil diketahui oleh Frank yang terpaksa membiarkannya pergi begitu saja. Justru ia malah membantu Mike masuk ke dalam gedung sebelah dengan menembaki lampu sorot yang diarahkan kepadanya. Setibanya di dalam, Mike langsung menyandra seorang kepala penjaga agar membawanya masuk ke ruang pengawasan yang karena ia memegang cairan asam sulfat yang siap disuntikan, para penjaga tidak bisa berkutik dan berbuat apa-apa. Everybody face down the floor. Put your hands over your head right now. Get on the floor. Dengan kecerdasannya, Mike menggunakan salah satu komputer untuk menutup semua akses pintu masuk di gedung ini dan menyuruh semua penjaga agar menyerah dan berkumpul di satu ruangan. I'm in charge here. Hey, fat boy, up on 6, got you. Let's go, move it. Kepala polisi terkait rupanya tidak tinggal diam. Ia sudah mengirim seorang agen khusus untuk menyelinap masuk melalui pipa udara dan... Sesampainya di ruang pengawasan, si agen menggunakan kamera kecil untuk memeriksa area sekitar tanpa sadar jika debu yang tersangkut di area penyaringan satu persatu jatuh ke atas meja sehingga... Tepat saat si agen mati dan rencana kepala polisi gagal total, Frank terlihat berjalan di atas jembatan ditemani oleh Yuli yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi. Entah rencana seperti apa yang Frank siapkan untuk menangkap Mike, yang pasti ia sangat optimis bisa memujuk Mike untuk mendonorkan sebagian sumsum tulang belakangnya. So what do you got for me, Frank? I can help. Sesampainya di dalam, Frank dan Yuli langsung berpisah. Yuli akan pergi merawat dan menjaga si Ujang, sementara Frank akan berusaha mencari cara supaya bagaimana menangkap si Mike hidup-hidup.
Setelah mengikat para penjaga, Mikeb pun ngadodoho ke dekat jendela yang berhadapan langsung dengan jembatan penghubung, di mana ia ternyata sudah meletakkan satu tangki oksigen di tengah-tengah jembatan tersebut agar ketika para pasukan polisi melewatinya, Mikeb bisa menembaknya dan menghabisi semua polisi sekaligus. Untungnya, Frank secara kebetulan mengetahui akan rencana busuk tersebut sehingga ia dengan cepat memberitahu kepala polisi agar menyuruh pasukannya untuk mundur dan tebak apa yang terjadi. Listen to me. Completely. Get out of here. Fall back. Fall back. I have the ball, Frank. I think he just saved our lives. Setelah berhasil menyelamatkan rekan-rekannya, Frank pun bergegas pergi ke ruangan tempat si Ujang dirawat untuk memeriksa keadaannya, tetapi Hey, open this door outside. Close the door! Close the door! ya, Mikeb keburu mengetahui akan hal itu dan mengancam akan membunuh Frank apabila pintunya tidak segera dibuka. Setelah pintunya dibuka dan si Ujang loncat ke pelukan Frank, Mikeb pun menembak kaki si rekan dan Let's try, dog. karena sudah cukup main-mainnya, Mikeb pun meminta Frank untuk tepati janjinya soal membantu ia keluar dari gedung ini. Tak ingin membahayakan Ujang putranya, Frank pun terpaksa memberitahu tentang jalur lift rahasia yang bisa Mikeb gunakan untuk kabur dari gedung ini. I'm gonna need protection. Get that gun away from my son! We can dispense with the transplantation rate. Karena butuh jaminan perlindungan, Mikeb pun akan membawa si Ujang bersamanya, yang hal itu membuat Frank langsung naik pitam dan You and me, come on. Then we'll deal, Frank. berlokasi di ruang mayat. Mikeb dengan cepat membobol dinding yang di belakangnya terdapat jalur rahasia yang menuju ke terowongan bawah tanah. Ia sempat terlibat percakapan kecil dengan si Ujang yang inti obrolannya, Mikeb memberikan motivasi kepada si Ujang agar tetap semangat hidup. Seberat apapun masalahnya, separah apapun penyakitnya, ingat, itu bisa jadi penggugur dosa yang mungkin tidak bisa ditebus oleh amalan apapun. Tetaplah hidup walau jadi beban. Right here. I'm sorry. I'm sorry about that. You know, kid, if I could have done that for you. Tepat saat Mikeb kabur, Frank pun datang dan langsung menyuruh putranya untuk kembali ke ruang perawatan, sementara ia akan mengejar Mikeb sendirian dengan ikut masuk ke dalam terowongan. Terlambat, Mikeb keburu berhasil keluar melalui lubang jalan yang tak berapa lama setelah Mikeb berhasil mencapai permukaan, Frank pun menyusul keluar dan mendapati seorang supir tergeletak di pinggir jalan yang berdasarkan keterangan dari para saksi, Mikeb kabur menggunakan truk biru yang direbut dari Pak Supir. Dengan cepat, Frank meminjam salah satu mobil petugas sembari berkoordinasi dengan para polisi setempat yang demi menyelamatkan satu nyawa manusia, yaitu putranya sendiri, Frank sampai nekat menimbulkan kekacauan di jalan raya, tapi tidak sampai melindas warga sipil yang tidak berdosa dengan sengaja. Ketika Mikeb sudah terlihat, Frank langsung mengecohnya agar belok ke jembatan yang dapat bergerak dan Mikeb terpaksa keluar dari mobil dan berjalan ke atas jembatan sembari mencari jalan lain untuk melarikan diri. Dengan santai, Frank pun berjalan menyusulnya karena sudah tahu tidak ada jalan lain lagi untuk Mikeb bisa kabur dari tangkapannya. Dan lagi, kepala polisi lagi-lagi muncul menggunakan helikopter dan mencoba menembaki Mikeb dari atas. Frank berhasil melindunginya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan, Mikeb masih saja mencoba kabur dengan akan loncat dari atas jembatan dan
Karena sempat terkena tembakan di bagian kaki, Mike pun pingsan di dalam air tepat saat Frank berhasil ikut loncat. Frank berhasil menariknya naik ke atas permukaan dan langsung menyerahkannya kepada pihak medis yang tiba di sana. Let's go. Tanpa buang waktu, prosedur transplantasi pun langsung dilakukan dengan menyedot sebagian sumsum tulang belakang Mike yang akan dimasukkan ke dalam tubuh si Ujang. Setelah beberapa waktu berlalu, kondisi si Ujang mulai pulih dan membaik, yang artinya prosedur transplantasi sukses berjalan dengan lancar. Mike sendiri terlihat masih terbaring di atas ranjang dan butuh beberapa bulan untuk ia bisa pulih seperti semula, di mana saat petugas polisi datang untuk memeriksa, Mike yang sudah sadar pun bertanya terkait bagaimana kondisi si Ujang saat ini dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. What? I said, you got it. Yeah, he's doing good. What kind of car do you have? Entah bagaimana kisah Mike selanjutnya, ia benar-benar bajingan tangguh yang sepertinya sulit mati. Tapi satu hal yang patut diacungi jempol dari si sosok si Mike ini adalah, meskipun ia seorang penjahat yang tidak memakai seragam tentunya, penjahat kelas kakap, ia tidak pernah menyakiti, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang jika bukan dalam posisi terancam, apalagi dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang di tengah jalan yang sedang menyuarakan keadilan dan kebenaran. Faham kan?